Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan kuliah kita tentang preformulasi. Untuk berikutnya ini yaitu materi yang baru tentang dispersi koloid. Setelah kemarin kita belajar mengenai mikromeritik, kita lanjutkan materinya yaitu tentang dispersi koloid atau colloidal dispersion. Sebelum kita masuk ke colloidal dispersion atau dispersi koloid, kita perhatikan dulu di sini ada beberapa macam klasifikasi dari dispersi. Atau sebelumnya ya, dispersi itu apa toh? Jadi dispersi itu adalah suatu sistem yang kandungannya atau komponennya tidak hanya satu. Jadi kalau misalnya kita punya air saja sendirian itu namanya bukan dispersi karena cuma ada satu macam molekul yaitu H2O, satu komponen. Tetapi kalau kita memasukkan misalnya amilum ke dalam air tadi, maka kita mendapatkan dispersi karena di situ sudah ada amilum sebagai satu molekul dan air sebagai molekul yang lainnya, sehingga lebih dari satu molekul atau lebih dari satu komponen. Itu yang disebut dengan dispersi. Dengan catatan tadi amilumnya itu tersebar merata ke dalam air, maka itu yang disebut dengan dispersi. Jadi dispersi itu komponennya lebih dari satu komponen atau satu macam. Dispersi itu diklasifikasikan berdasarkan salah satu teori klasifikasinya itu adalah berdasarkan ukuran dari fase internal. Jadi sebelum lebih jauh ya, jadi dalam dispersi itu ada dua macam fase. Yang pertama disebut dengan fase internal atau fase dalam. Atau nama lainnya yaitu fase terdispersi. Atau nama lainnya lagi fase dispers, gitu saja. Kemudian fase yang lainnya itu adalah fase eksternal. Enggak lazim itu kata-kata fase eksternal, kita lebih lazim menggunakan nama fase kontinu atau medium dispers atau fase pendispersi. Jadi itu dua macam fase pada sistem dispersi. Oke, mungkin nanti lebih banyak dibahas di kuliah mengenai dispersi kasar. Ya, sedangkan kalau kita klasifikasikan dispersi itu berdasarkan ukurannya, ukuran dari fase internal, maka ada tiga macam, minimal ada tiga macam sistem dispers. Yang pertama yaitu jika fase internalnya itu berupa molekul, maka kita bernama dengan molecular dispersion. Jadi berupa molekul yang ukurannya kurang dari 1 nanometer. Pada kondisi seperti ini, karena yang fase internalnya adalah molekul, itu kita sebut dengan dispersi yang homogen atau nama lainnya yaitu larutan atau solution. Sebenarnya pada kondisi solution atau larutan ini kata-kata internal phase sudah tidak bisa dimasukkan lagi, tidak bisa kita pakai lagi karena sudah tidak ada lagi internal phase antara dua komponen itu menjadi satu fase saja, sehingga nggak ada lagi internal phase dan medium disperse atau fase kontinu sudah nggak ada lagi. Jadi tidak tepat sebenarnya kalau kita menggunakan istilah internal phase atau fase internal atau fase terdispersi pada dispersi molekuler, karena dispersi molekuler itu sangat kecil ukurannya, tergantung dari ukuran molekulnya. Mesti dia jauh di bawah 1 nanometer, molekulnya berapa Armstrong begitu ya. Itu adalah dispersi molekuler. Dan kita tidak bisa melihat mana, kalau misalnya kita masukkan gula ke dalam air sampai larut, kita nggak bisa melihat mana atau molekul gulanya, nggak bisa melihat walau dengan mikroskop yang paling canggih sekalipun kita nggak bisa melihat. Kita juga nggak bisa menyaring. Kita menyaring larutan gula, kita nggak dapat apa-apa, baik gulanya maupun airnya bablas menjadi filtrat, jadi tidak bisa kita saring. Kita juga tidak bisa memisahkan dengan dialisis dengan semi permeable membran, ya, karena apa? Baik medium dispersnya air maupun larutan atau molekul gulanya semuanya bisa menembus semi permeable ini, sehingga dia tidak bisa dipurifikasi dengan dialisis. Itu adalah sifat dari dispersi molekuler. Ini beberapa contoh dari dispersi molekuler ya. Kemudian yang kedua yaitu dispersi koloid. Ini yang akan menjadi bahasan kita untuk video kali ini. Dispersi koloid itu ukurannya adalah 1 sampai 500 nanometer. Baik yang berukuran segini itu adalah satu molekul maupun gabungan dari beberapa molekul.
Jadi ukurannya 1 sampai 500 nanometer. Apa bisa ukuran 1 sampai 500 nanometer itu 1 molekul? Bisa. Misalnya adalah polimer-polimer yang berat molekulnya sangat besar, itu dia bisa jadi 1 molekul sudah masuk ke dalam ukuran ini. Sehingga dia masuk ke dalam colloidal dispersion, dispersi koloid. Dan pada dispersi koloid kita sudah bisa membedakan ini fase internal atau fase dispers atau fase terdispersi, kemudian ada medium dispersnya atau fase kontinunya sudah bisa kita amati batas-batasnya sehingga dia menjadi satu fase tersendiri. Misalnya PVP kita larutkan dalam air misalnya ya, maka ini fase PVP-nya bisa kita lihat, PVP PM-nya kurang besar aja kalau dia masuk ke colloidal dispersion kurang, misalnya albumin misalnya yang PM-nya besar. Kemudian kita bisa melihat dengan mikroskop elektron, walaupun agak susah untuk melihat dengan jelas berapa ukurannya sebenarnya ya. Jadi mikroskop elektron ini lebih untuk menggambarkan bagaimana kondisi permukaannya, tidak untuk detail mengukur gitu ya. Kemudian kalau disaring pakai kertas saring biasa ya nggak bisa. Jadi misalnya susu itu kita saring tetap yang keluar dari kertas saring putih seperti susu itu juga, nggak kemudian cuma dapat airnya saja, sedangkan yang di atas itu fase internalnya, nggak bisa kalau cuma pakai kertas saring biasa. Kalau mau disaring ya menggunakan ultrafiltrasi, dan ultrafiltrasi itu sebenarnya adalah semi permeable membran yang ukurannya porinya kecil-kecil sekali gitu ya, yang nanti memang kalau molekul gula, molekul garam bisa nembus, tetapi kalau ada di situ makromolekul, polimer-polimer yang PM-nya besar, dia nggak bisa menembus semi permeable membran itu, sehingga bisa kita gunakan sebagai penyaring atau ultrafiltrasi untuk dispersi koloid ya. Itu yang jadi bahasan kita adalah dispersi koloid. Kemudian yang ketiga yaitu dispersi kasar. Dispersi kasar itu yang ukuran fase internalnya lebih besar daripada 500 nanometer. Itu yang nanti menjadi pokok bahasan sendiri pada bahasan emulsi maupun suspensi. Jadi ukurannya sangat besar ya, kita bisa melihat dengan mikroskop biasa nanti akan kelihatan berapa ukurannya, dengan mikroskop biasa pun bisa. Kalau kita saring pakai kertas saring biasa pun juga bisa. Kita bisa menyaring suspensi, nanti yang keluar cuma airnya saja jernih, sedangkan padatannya ada di bagian atas dari penyaring tersebut gitu ya. Dan karena ukurannya besar maka fase dispers itu atau fase internalnya tidak bisa berdifusi, maka dia bertendensi untuk mengendap karena adanya gravitasi, sehingga kalau kita simpan lama-kelamaan dia akan memisah dari medium dispers. Itu yang disebut dengan instabilitas fisik dari emulsi atau suspensi. Termasuk juga nih sel darah dalam darah, itu adalah sel darah dalam darah, itu adalah fase internal dari suatu dispersi. Jadi darah itu dispersi, ada mediumnya, ada fase internalnya yaitu sel darah. Itu nanti ada bahasan tersendiri. Kita fokus pada colloidal dispersion atau dispersi koloid. Oke. Berkaitan dengan itu ada kita kenal namanya nanoparticle dispersion dan nanoemulsi. Jadi kalau kita dengar namanya nanoparticle, itu dia bisa masuk kategori colloidal dispersion maupun kategori dispersi kasar, tergantung nanopartikelnya ukurannya berapa. Kalau nanopartikel itu kan bisa dari 1 nanometer sampai dengan 1000 nanometer gitu ya, sehingga kalau dia di bawah 500 nanometer maka nanopartikel itu bisa menjadi nanopartikel dalam bentuk colloidal nanopartikel gitu ya. Nanopartikel ini dimaksud adalah colloidal, ukurannya colloid. Kemudian nanoemulsi juga bisa masuk ke colloidal dispersion maupun masuk ke coarse dispersion, tergantung nanoemulsinya ukurannya berapa, sama saja seperti yang nanopartikel itu ya. Jadi karena ukurannya 1 sampai 1000 nanometer bisa masuk ke colloidal maupun masuk ke coarse atau kasar, dispersi kasar. Jadi bisa masuk dispersi kasar maupun dispersi colloid. Kalau mikroemulsi bagaimana? Kalau mikroemulsi ini dia ukurannya lebih kecil daripada nanoemulsi. Jadi jangan rancu gitu ya. Ini benar-benar kata-katanya kacau sekali. Nano di sini mikro, tapi jangan salah. Mikroemulsi ini selalu colloidal dispersion. Mikroemulsi selalu di bawah 500 nanometer. Walaupun namanya mikro. Ya, sedangkan nanoemulsi bisa malah di atas 500 nanometer. Walaupun namanya nanoemulsi, ukurannya bisa jadi lebih besar daripada mikroemulsi.
gitu ya. Itu untuk pengetahuan saja biar nanti tidak rancu. Tetapi kalau mikropartikel itu selalu dia di atas 1 mikron, jadi dia selalu masuk ke dispersi kasar mikropartikel gitu ya. Itu karena sejarahnya mikroemulsi itu memang ukurannya di bawah 500 nanometer. Sudah ada istilah itu sebelum istilah nanoemulsi. Kita lanjutkan, sekarang masuk ke dispersi koloid. Jadi dispersi koloid bahasan kita yang pertama yaitu mengenai ukuran dan bentuknya. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa ukurannya adalah 1 nanometer sampai dengan 500 nanometer dispersi koloid. Baik fase internalnya itu sebagai sebuah molekul atau fase internalnya itu adalah gabungan dari beberapa molekul. Kalau dia masuk ke ukuran 1 sampai 500, dia adalah dispersi koloid gitu ya. Kemudian dari sisi bentuknya, ada yang bentuknya seperti ini, seperti flak-flak kayak gini ya, lempengan-lempengan seperti ini. Bisa juga dia berbentuk seperti benang atau jarum atau akar begitu ya. Bisa juga dia berbentuk bola, globe atau sphere seperti kemarin di mikromeritik gitu ya, sferis itu bola. Kemudian bisa juga seperti benang tapi dia bercabang-cabang. Dan mungkin Anda akan menemukan bentuk-bentuk yang lain dari fase internal suatu dispersi koloid. Oke. Bagaimana cara mempurifikasi koloidal dispersi? Jadi setelah kita membuat suatu koloid, itu biasanya di situ banyak pengotornya. Ya, contohnya misalnya kita membuat dispersi koloid kitosan dengan reaksi dengan misalnya TPP begitu ya, kita sering melakukan pengaturan pH. Maka dalam hasil dispersi koloidnya itu ada partikel-partikel kitosan dan TPP itu ya menjadi sebuah partikel, tetapi di medium dispersnya itu pasti ada dapar-daparnya, ion-ionnya, entah itu natrium hidrogen fosfat ataupun ion yang lainnya. Ion klorida juga ada begitu ya. Maka itu harus kita purifikasi supaya nanti ion-ionnya itu keluar. Untuk melakukan purifikasi itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan dialisis. Jadi ini prinsip dari dialisis. Ini adalah tabung dialisis, sebenarnya bukan tabung ya, kita kan ini seperti plastik kok ya, seperti plastik, bentuknya emang tabung kalau kita luruskan, tapi dia nggak kaku. Ini kantong dialisis begitu aja biar lebih pas. Kemudian dalam kantong dialisis itu kita masukkan tadi hasil sintesis dari koloid kita masukkan di sini. Berarti di sini ada partikel-partikel kitosan kalau contoh tadi ya. Kemudian itu sebagai sebuah fase internal, fase gitu ya, ukurannya 1 sampai 500 nanometer. Kemudian mediumnya misalnya air, yang dalam air itu terlarut garam-garam, ada natrium, ada chloride, ada fosfat dan sebagainya. Dengan cara seperti ini, kini kita pilih tergantung dari ukurannya ya. Ukurannya si partikel kita berapa, atau kalau dia molekul tunggal, berat molekulnya berapa ribu Dalton. Nanti kita memilih, kita sesuaikan dengan porinya si pemberian dialisis ini. Pemberian dialisis ini kita bisa dapat pori 15.000 atau 14.000 atau 20.000 Dalton ya. Bisa juga dia berupa lebih kecil lagi yaitu misalnya sampai 10.000, bahkan ada yang 5.000 Dalton ukurannya. Jadi sangat kecil. Sehingga kalau kita pakai seperti ini nanti ionnya akan keluar karena ada porinya tadi yang ukurannya 5.000 Dalton mestinya, ionnya keluar. Tapi fase internalnya, serbuknya, partikelnya, fase internalnya tadi nggak bisa keluar karena tidak muat untuk melewati lubang-lubang kecil dari pemberian dialisis itu. Maka lama-kelamaan nanti kadar ionnya di sini menjadi encer, ya, menjadi encer, terencerkan oleh air yang ada di sini. Airnya juga bisa masuk di sini, air bisa masuk keluar sehingga lebih cepat lagi proses pengenceran dari pengotor yang ada di dalam dispersi koloid kita. Gitu ya. Ini diputar nih ya, ada rotornya untuk memutar ya, sehingga nanti lebih cepat proses difusi dari pengotor itu untuk keluar. Ya. Kalau kita potong sedikit di sini ya, kita potong itu gambarannya seperti ini. Sebelum proses dialisis A dan B, A itu adalah ada pengotor nih, yang hitam ini adalah ion, yang hitam ion, yang putih-putih gede ini adalah fase internal dari dispersi koloid kita. Sebelum dimulai ini B-nya mediumnya kosong, cuma air saja. Ya. Kemudian setelah kita biarkan lama-lama, nanti ini pengotornya yang kecil-kecil hitam ini akan berdifusi keluar. Sehingga sekarang di luar ada pengotornya, sedangkan di bagian dalamnya
itu tetap ada partikel-partikelnya. Jadi partikelnya tetap ada. Ya. Kemudian setelah dibiarkan misalnya 1 hari atau 2 hari sambil diganti-ganti solvennya di sini, semakin lama ini kan kadarnya sama ya, di dalam sama di luar, jadi lebih encer lagi. Itu seperti pengenceran saja, tetapi koloidnya tidak mengalami pengenceran. Nanti kita tuang, kita ambil bagian dalamnya itu elektronnya, pengotornya yaitu ion-ion sudah sangat encer, sedangkan koloidnya bisa bertahan sesuai dengan kadar di awalnya. Itu dialisis ya. Kemudian untuk mempercepat proses keluarnya ion itu, kita bisa menambahkan atau memasukkan elektroda. Ya, di sini dimasukkan elektroda, misalnya ini katoda dimasukkan sini, kemudian anoda di sini, maka nanti ionnya yang ini katoda, nanti ya, anionnya akan banyak keluar cepat karena ditarik oleh katoda yang ada di sini. Demikian juga anodanya ada di luar, maka ion yang berupa kation juga cepat keluar karena ditarik oleh anoda yang ada di sini. Jadi dengan adanya elektroda itu akan mempercepat lepasnya ion-ion atau keluarnya ion-ion dari campuran dispersi koloid yang kita miliki. Oke. Kemudian bagaimana kita klasifikasikan dari koloid itu, dispersi koloid itu? Maka klasifikasi itu bisa berdasarkan state of matter atau wujud dari apa medium dispersnya maupun fase dispersnya. Disperse fase itu fase internal, dispersion medium itu adalah fase kontinu, tadi saya sebut yang bagian luarnya itu ya. Kalau misalnya fase internalnya itu adalah solid, kemudian medium dispersnya juga solid, itu kita sebut dengan solid sol. Itu nama dari dispersi koloidnya. Ini contohnya yaitu gemstones beserta dengan pewarnanya. Pewarnanya sebagai fase internal, kemudian gemstone secara keseluruhannya itu menjadi mediumnya. Atau gelas yang diwarnai, ya, pewarnanya ini sebagai fase internalnya, kemudian gelasnya itu yang akan menjadi mediumnya. Ini solid. Bisa juga disperse fasenya atau fase internalnya solid, sedangkan mediumnya liquid. Ini yang pertama kali yang disebut dengan dispersi itu seperti ini. Jadi solid di bagian fase internalnya, kemudian liquid di bagian mediumnya, sehingga namanya dia cuma sol gitu aja ya, karena dia lebih awal daripada solid sol gitu. Enggak kita beri nama liquid sol gitu ya, karena sudah sol itu artinya adalah yang pertama kali dulu dia adalah liquid sebagai medium dispersnya. Ini adalah beberapa contohnya, bisa dibaca sendiri. Bisa juga solid dengan medium gas, itu namanya aerosol, misalnya kabut, debu, asap. Jadi sebenarnya asap itu padatan ya, padatan yang terdispersi di dalam gas. Kemudian ada yang namanya gel, kalau liquid terjebak dalam solid, jadi fase internalnya malah liquid, cairan, kemudian mediumnya solid, itu namanya gel. Contohnya adalah keju di sini ya. Kemudian kalau liquid itu namanya microemulsion mestinya di sini. Kalau kita fokus ke koloid maka mikroemulsi. Kalau emulsi kan gede-gede ya fase internalnya. Kalau kecil-kecil namanya mikroemulsi. Sehingga masuk ke dispersi koloid. Contohnya adalah susu tadi saya contohkan di depan. Kemudian bisa jadi juga liquid cairan yang terdispersi di dalam medium disperse berupa gas, maka namanya liquid alkosol. Ini contohnya ya, cloud, fog, mist ya. Kemudian gas yang terdispersi di dalam solid itu namanya solid form. Kemudian gas bisa juga terdispersi dalam liquid, itu namanya foam. Buih gitu ya, foam itu buih. Buih dalam padatan, ini buih itu saja ya. Itu klasifikasi dispersi berdasarkan wujud dari fase internal maupun fase kontinu. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan interaksi antara fase internal dan fase kontinu. Maka interaksi itu menyebabkan dia suka berinteraksi apa tidak suka berinteraksi antara fase internal dengan fase kontinu. Kalau dia suka berinteraksi dengan mediumnya, maka namanya liofilic koloid. Koloid liofilic. Koloid yang suka, filik itu suka, lio itu medium, suka dengan medium. Kalau mediumnya air, ya berarti hidrofilik koloid. Kalau mediumnya lipid, ya lipofilik koloid. Ini beberapa contohnya ya.
sol dari gum-gum itu kayak akasia itu ya, gelatin, kemudian starch, protein dalam air dan sebagainya. Ini contoh dari hidrofilik koloid. Kemudian kalau lipofilik koloid ini contohnya ada karet, ada polistiren dalam karet atau polistiren yang didispersikan dalam solvent organik. Solvent organik itu sifatnya lipofil atau lipid gitu ya, solvent organik itu, maka namanya menjadi lipofilik koloid gitu ya. Bagaimana cara membuatnya? Jadi karena ini liofilic, suka dengan mediumnya, maka dia lebih mudah untuk dibuatnya. Jadi dia membuatnya gampang karena sudah ada interaksi, sudah ada solvasi, atau kalau mediumnya air sudah ada hidrasi, maka lebih mudah untuk dibuat. Tinggal kita presipitasikan saja, kita dispersikan dia, kita masukkan ini fase internalnya dalam medium, kita aduk sedikit aja dia sudah bisa menjadi liofilic koloid. Ya, dan dia biasanya kalau kita biarkan tidak cepat mengendap, jadi dia sangat stabil. Kemudian tipe yang kedua yaitu liofobik koloid atau koloid yang tidak suka dengan mediumnya. Ya, contohnya ini ada gold dalam air, silver, sulfur dalam air juga itu ya. Itu adalah contoh dari liofobik koloid. Jadi nanti dia tidak ada interaksi, tidak ada hidrasi dari gold, silver maupun sulfur itu. Karena memang nggak ada interaksi, nanti dia akan lebih cepat untuk mengalami presipitasi, lebih cepat mengendap nanti ya, cepat mengendap. Dan untuk membuatnya pun perlu peralatan yang high intensity. Jadi dia misalnya menggunakan generator, dia juga harus sangat cepat, kayak mixnya generator itu ya, getarannya itu sangat kuat, 20.000, ini bukan RPM tapi RPS, jadi sangat cepat sekali ya. Itu kalau menggunakan metode dispersi. Ya, bisa juga dibuat sebaliknya. Jadi kita menggunakan metode presipitasi. Jadi kalau metode dispersi itu dia dari partikel padat besar menjadi ukuran koloid kecil itu ya. Kalau presipitasi itu dari larutan, jadi solution atau homogeneous dispersion tadi di depan saya sebutnya larutan, misalnya di sini tadi. Kemudian dari larutan itu diagregasi atau dikondensasi, digabung-gabung itu ya, sehingga setelah molekul-molekulnya bergabung dia mengendap, maka metodenya presipitasi namanya ya, bisa untuk liofobik koloid. Kemudian walaupun presipitasi ini pun juga bisa dipakai untuk membuat dispersi liofilic koloid, bisa juga. Yang ketiga yaitu koloid asosiasi atau amfifilik koloid, contohnya yaitu misel. Jadi misel itu adalah gabungan globul dari surfaktan. Jadi surfaktan itu kalau kita masukkan ke dalam air, maka surfaktan itu sebagian akan larut di dalam air, sebagian akan terkonsentrasi di permukaan. Yaitu sudah pernah dipelajari di fenomena antarmuka. Ketika belajar mengenai fenomena antarmuka pada cair gas ya, fenomena antarmuka cair gas, kemudian cairan itu di permukaannya akan mempunyai konsentrasi surfaktan yang lebih tinggi daripada di bagian bulknya, di bagian tengahnya. Jadi dia namanya terabsorpsi positif atau terabsorpsi di permukaan gitu ya. Tetapi kalau permukaannya sudah penuh, maka nanti dia dipaksa untuk masuk ke bagian bulk, dan supaya dia bisa masuk ke dalam bulk, dia membentuk struktur yang disebut dengan misel gitu ya. Kalau dia sudah mencapai konsentrasi yang sangat tinggi yang disebut dengan CMC, Critical Micelle Concentration. Jadi kalau surfaktannya baru sedikit, tidak terbentuk tuh si koloid amfifilik, karena dia nanti menjadi larutan saja, larutan sabun dalam air begitu. Tapi ketika sabunnya ditambah terus, sabun itu surfaktannya punya sifat surfaktan, surface active agent. Ya, sabun itu punya sifat surface active agent karena dalam molekulnya ada gugus hidrofilik, ada gugus lipofilik, sehingga dia namanya amfifilik gitu ya. Maka setelah konsentrasinya tinggi, dia akan membentuk misel. Setelah konsentrasinya mencapai critical misel concentration. Ini gambarannya misel ya. Ini misel. Jadi bola dengan ekornya itu adalah satu surfaktan atau satu molekul surfaktan. Bola dengan ekornya. Bolanya itu menggambarkan gugus hidrofiliknya, ekornya menggambarkan gugus lipofiliknya. Kalau dia konsentrasinya encer,
maka maka satu surfaktan itu hanya sendiri di sini, sendiri, tidak jadi misel. Ya. Kemudian di sini juga sendiri, kemudian yang paling banyak dia di permukaan. Di sini permukaan. Yang bola di atas karena yang bola di bawah, yang ekor ke atas. Karena ini air, ya ini air, ini air, ini air, maka yang ekor ke atas. Karena yang ekor tadi adalah gugus hidrofilik, lipofilik, kemudian bolanya ke bawah karena bolanya gugus hidrofil. Tapi kalau udah penuh, banyak sekali konsentrasinya, permukaannya penuh, dia jadi misel seperti ini. Jadi bagian ekornya yang lipofilik, karena nggak suka dengan air, dia gabungkan ke bagian dalam sini, ketemu dengan ekor-ekor yang lainnya. Ini misel. Bisa juga misel bentuknya tidak sferis, ini sferis bola ya. Ini yang tidak sferis, non spherical misel gitu ya. Bisa juga seperti ini, reverse misel. Ini mestinya kita potong di sini ya, kita gabung. Karena ini reverse misel terjadi ketika mediumnya itu adalah lipofilik. Mediumnya lipofilik, maka ekornya justru di bagian luar, sehingga namanya reverse misel. Bisa juga misalnya seperti ini, vesicle. Jadi vesicle itu di tengahnya ada mediumnya, di luarnya ada mediumnya, kemudian ada dua lapis dari surfaktan, menghadap ke dalam dan menghadap ke luar. Menghadap ke dalam, kepalanya di dalam menghadap yang hidrofil di sini, mediumnya, yang satu lagi menghadap keluar juga menghadap mediumnya yang hidrofil, itu vesicle. Gitu ya. Oke, jadi supaya bisa terjadi misel seperti ini, konsentrasinya harus mencapai CMC, critical misel concentration, yaitu konsentrasi minimal untuk membentuk misel. Gitu ya. Kemudian juga ada istilah yang kedua yaitu aggregation number. Aggregation number yaitu jumlah dari molekul yang membentuk sebuah misel. Ini berapa aggregation numbernya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kita hitung sampai sini ya, ada berapa molekul, itu namanya aggregation number ya, itu misel. Nah, ini adalah bagaimana pengaruh penambahan surfaktan terhadap tegangan permukaan dari suatu solvent, katakanlah air nggak ada surfaktannya di sini ya, ini air saja berarti ya, ini surfaktannya 0, cuma air saja, itu tegangan permukaannya sekitar 72 di sini ya. Ditambahi surfaktan, itu tegangan permukaannya turun, tapi turunnya belum drastis di sini tegangan permukaannya. Kenapa? Karena surfaktan masih diterima oleh bagian bulk dari air. Tapi setelah bagian bulknya penuh, baru surfaktannya itu mengisi bagian permukaan dengan lebih banyak. Itu yang disebut dengan adsorpsi positif tadi ya. Sehingga turun drastis tegangan permukaannya. Ya, tapi kan permukaannya lama-lama penuh. Setelah permukaannya lama-lama penuh, maka ditambahi surfaktan lagi, ya ini permukaannya penuh, nggak akan turun lagi tegangan permukaannya. Kok masih tambah surfaktan, kadarnya masih tambah, maka surfaktan dipaksa masuk ke bagian bulk. Dan karena dia punya ekor yang lipofilik, harus dia sembunyikan itu menjadilah misel. Jadi setelah dia mencapai ini, konsentrasi segini, di sini konsentrasi di mana misel terbentuk. Maka ini yang disebut dengan CMC, konsentrasi minimal supaya terbentuk misel. Itu kurva hubungan antara tegangan permukaan dengan konsentrasi surfaktan. Ya, ini macam-macam surfaktannya gitu ya. Oke. CMC itu gimana kalau kita mencampur beberapa surfaktan? Maka CMC-nya kita hitung dengan persamaan seperti ini. 1 per CMC gabungan sama dengan X1. X1 adalah rasio dari surfaktan 1 per CMC 1 plus rasio dari surfaktan 2 per CMC 2. X itu adalah molar rasio. Jadi molnya surfaktan 1 per mol total. Ini mol surfaktan 2 per mol total. Begitu. Ini ada contoh bisa dikerjakan ya. Campuran antara C12E8 yang CMC-nya 0,08 dengan DM yang CMC-nya 0,15 milimolar. Dengan molar rasio 2:1. Hitung berapa CMC dari campuran itu. Kita masukkan ke sini saja ya. CMC 1 adalah 0,08, X1-nya tadi adalah C12E8. C12E8 tadi kalau rasionya 2:1, molar rasionya 2:1, berarti X1-nya adalah 2/3. Jadi 2C12E8, satunya yaitu DM. 2 mol, 1 mol. Berarti molar rasionya 2/3 untuk yang pertama, kemudian yang kedua yaitu 1/3. Kita masukkan di sini, kemudian CMC2-nya adalah
0,15 kita jumlahkan, nanti kita mendapatkan 1 cmc. Kemudian dari 1 cmc itu kita balik nanti mendapatkan cmc. Ya, itu cara ngitungnya ya, simpel saya kira ya. Oke, kemudian ini ada juga persamaan Gibbs, hubungan antara konsentrasi versus tegangan permukaan. Pada kondisi konsentrasi yang rendah, ini ya, tau itu adalah konsentrasi berlebih permukaan, sama dengan minus C per RT kali D gamma per DC. D gamma per DC ini artinya apa? Perubahan tegangan permukaan tiap perubahan konsentrasi. Gitu ya, dan bisa kita lihat di sini bahwa hubungan antara konsentrasi versus tegangan permukaan itu linear. Jadi di sini masih linear. Tapi setelah dia mendekati cmc, hubungannya menjadi eksponensial. D gamma per D ln konsentrasi. Jadi ini menunjukkan hubungannya adalah eksponensial. Saya kira ini juga dipelajari banyak di fenomena antarmuka, ya. Fenomena antarmuka di mata kuliah farmasi fisik. Ya. Ini adalah kesimpulan dari beberapa macam tipe koloid berdasarkan interaksi antara fase internal dengan medium disperse. Ada liofilic koloid, ada koloid asosiasi atau amfifilik koloid, ada liofobik koloid. Ya, ini contohnya dia di sini. Fase internalnya adalah yang liofilic, biasanya aja nih ya. Biasanya liofilic koloid itu fase internalnya adalah satu molekul besar. Jadi large organic molecule atau polimer. Ya, polimer besar, sehingga walaupun satu molekul dia masuk pada ukuran colloidal dispersion size. Jadi pada masuk ukuran 1 sampai 500 nanometer walaupun satu molekul. Itu umumnya liofilic colloid seperti itu. Misalnya tadi saya contohkan albumin, satu molekul BM-nya sudah gede banget, sudah masuk pada ukuran colloidal dispersion size. Itu protein dalam air tadi kan contoh dari liofilic colloid. Kemudian kalau liofobik colloid itu fase dispersinya biasanya adalah inorganic particles. Ini ada kata-kata partikel ya. Artinya apa itu partikel? Inilah gabungan dari banyak molekul. Jadi kalau di sini tadi cuma satu molekul, umumnya loh ya saya bilang, bisa jadi juga enggak. Tapi umumnya dia satu molekul, sedangkan di sini adalah gabungan dari banyak molekul membentuk partikel. Gitu ya. Sedangkan kalau yang di sini itu juga gabungan dari beberapa molekul, tadi tidak sebanyak pada molekul dalam satu partikel liofobik colloid. Ya, jadi kalau liofobik colloid itu satu internal phase-nya satu partikel bisa jadi beribu-ribu atau berjuta-juta molekul. Sedangkan kalau di sini mungkin cuma berapa tadi, ada yang cuma 12 molekul surfaktan membentuk satu misel atau 20 molekul surfaktan membentuk satu misel, tergantung dari aggregation number-nya tadi itu. Kemudian juga di liofilic colloid molekul atau disperse fasenya tadi itu tersolvasi secara spontan. Jadi gampang mengalami solvasi secara spontan. Tersolvasi itu ketempelan sulfat atau terhidrasi ketempelan air gitu ya. Sehingga dia karena spontan bisa tersolvasi, dia lebih mudah untuk dibentuk atau dibuat tadi ya. Dengan dispersi sederhana saja kita bisa mendapatkan itu. Kemudian kalau yang liofobik colloid tidak spontan, maka tadi perlu alat generator yang sampai 20.000 rps tadi itu ya, di depan sudah ada. Kemudian kalau asosiasi atau amfifilik itu hidrofilik dan liofilic bagiannya itu tersolvasi juga. Jadi misalnya ada misel ya, maka nanti di permukaan misel itu juga mengalami solvasi. Di bagian permukaan saja, dari sebagian saja. Tapi yang tengah enggak tersolvasi, yang tengah tetap ekornya tadi itu ya. Gitu. Terbentuk pada konsentrasi di atas CMC tadi sudah saya terangkan. Bagaimana viskositasnya? Liofilic colloid itu kental ya, kalau kita mendispersikan atau melarutkan polimer ke dalam air, kita mendapatkan viskositas yang sangat tinggi. Gitu ya. Konsentrasinya tambah, dia lebih tinggi lagi viskositasnya. Begitu. Demikian juga dengan misel, semakin banyak miselnya, semakin tinggi konsentrasinya. Tapi kalau yang sini tidak begitu banyak perubahan dari viskositas. Karena apa? Karena biasanya viskositas itu miliknya medium disperse, sementara mediumnya itu enggak ada interaksi sama sekali dengan fase internalnya, sehingga viskositasnya tidak banyak berubah. Kemudian bagaimana pengaruh elektrolit pada liofilic colloid? Maka dispersinya stabil dan adanya elektrolit itu tidak mempengaruhi
stabilitas dari liofilic colloid itu. Sedangkan pada amphiphilic colloid CMC akan turun dengan adanya elektrolit. Artinya apa itu? Adanya elektrolit itu akan menyebabkan surfaktan mudah membentuk misel karena CMC-nya turun. Jadi konsentrasinya nggak tinggi-tinggi, dia sudah terbentuk misel. Gitu ya. Kemudian kalau liophobic colloid adanya elektrolit itu akan menyebabkan terjadinya pemisahan yang lebih cepat. Jadi dia tidak stabil karena adanya elektrolit. Itu kalau kita bandingkan antara 3 macam dispersi koloid. Saya kira untuk video yang pertama itu dulu. Kita lanjutkan dengan video berikutnya di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.